Pemirsa Sokro TV yang budiman, kembali kita jumpa. Kali ini kita akan membahas kemungkinan Indonesia menjadi 5 raksasa ekonomi dunia. Pembahasan ini berawal dari beberapa hari yang lalu, World Economic Forum berkicau di Twitter tentu saja, bahwa China akan menjelma sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024. Mengambil alih posisi Amerika Serikat yang sudah didudukinya selama lebih dari 1 abad. Inilah tweetnya. China could overtake the US as the world's largest economy by 2024. Nah, di dalam tweet itu dilampirkan secara mentah-mentah bahwa data yang diperoleh atau data yang digunakan itu bukan data hitungan WWF sendiri, melainkan berasal dari portal Statista yang juga sangat ternama dan menjadi rujukan berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah. Isinya data-data ya saja, ini portal data-data perbandingan pada umumnya, perbandingan lintas negara untuk berbagai isu ekonomi. Nah, ini dia yang membuat kita terperangah. Jadi oke, China ya itu akan mengalahkan Amerika Serikat tahun 2024. Ya. Pada tahun 2008, China masih di nomor 3. 2024 nomor 1. Menyalip Jepang dan menyalip Amerika Serikat. Namun bukan soal China menyusul Amerika Serikat yang menarik. Menarik buat saya. Statista mencantumkan bahwa produk domestik bruto Indonesia bakal meroket dari peringkat tak ada di sini, tapi saya nanti tunjukkan Indonesia tahun 2008 itu kira-kira peringkat 18 menjadi tiba-tiba menjadi peringkat ke-5. Ya. Mau nyusul banyak dari tidak ada ya, peringkat 10 besar ini, 92 belum 10 besar, 2008 belum 10 besar, tiba-tiba menjelma menjadi peringkat nomor 5 di dunia. Jelas Statista menggunakan indikator PDB atau GDP tanpa embel-embel. Jadi Gross Domestic Product terbesar di dunia, itu judulnya. Berarti hanya dalam waktu 5 tahun PDB Indonesia melesat 11 peringkat. Karena tahun 2019 ini peringkat kita nomor 16. Agar terwujud, PDB Indonesia harus naik 3 kali lipat dari sekarang, bahkan lebih. Dan syarat yang tidak boleh dikesampingkan adalah PDB Jerman yang sampai sekarang di atas kita, itu harus merosot, harus turun, supaya kita bisa menyusulnya. Nah, ini agak ganjil, oleh karena itulah kita ingin melihat dengan lebih seksama apa yang terjadi. Nah, inilah ranking ekonomi dunia. Nomor 1 sampai 20, Indonesia ada di ranking 16 ya, dengan PDB sebesar 1,12 triliun dolar Amerika Serikat. Hanya 16 negara yang merupakan anggota klub di atas 1 triliun. Jadi Indonesia telah menembus 1 triliun dolar PDB-nya tahun 2017. Nomor 1 masih Amerika, nomor 2 China, nomor 3 Jepang, dan nomor 4 Jerman. Jadi kita
ini nomor 1, 2, dan 3 kelihatannya akan tetap menurut Statista tadi. Kemudian kita akan menyusul Jerman, oleh karena itu Jermannya harus turun. PDB Jerman sekarang 3,85 triliun dolar. Indonesia harus setidaknya ya mendekati seperti itu atau melampaui 3,85, artinya kita harus naik 3 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Nah, mari kita telusuri peringkat Indonesia dari waktu ke waktu. Indonesia mulai melakukan pembangunan terencana, sistematis pada tahun 1967 setelah Orde Lama tumbang. Sebelumnya memang kita melakukan banyak upaya di era Orde Lama itu, tapi gangguannya banyak sekali, dari politik sampai agresi pertama dan agresi kedua Belanda, hingga Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena dirongrong oleh Belanda terus. Nah, maka tahun 1967 kita mulai membangun dengan sistematis, berencana, terencana lewat rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Nah, pada tahun 1967 itu peringkat Indonesia adalah nomor 35 di dunia ekonominya, ya, PDB-nya. Lantas tahun 70 supaya saya menggenapkan puluhan gitu ya, 70, 80 dan sebagainya. Tahun 70 peringkat kita naik 5 menjadi nomor 30. Membangun terus, ekonomi digalakkan, stabilitas politik terjamin, investor asing banyak masuk, maka tahun 1980 Indonesia naik cukup tajam ke peringkat 23. Ke peringkat 23 tahun 80. Nah, sayangnya selama dasawarsa 80-an kita tersandung oleh kemerosotan harga minyak 2 kali. Tahun 1982 dan 1985, tatkala ketika itu, pada masa itu, Indonesia sangat bergantung sekali pada minyak. Produksi minyak setiap hari masih di atas 1,5 juta barrel ya, per hari itu. Ya. Sementara konsumsi minyak kita masih terbatas, sehingga kita mengekspor cukup banyak menjadi negara anggota OPEC terpandang. Karena ekspornya di atas 1 juta barrel. Menjadikan minyak sebagai sumber utama penerimaan negara dan sumber utama pundi-pundi devisa kita. Ya. Devisa, sebagaimana kita ketahui, adalah kekayaan dalam bentuk valuta asing Indonesia waktu itu. Jadi rupiah juga menguat, begitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan akibat ketergantungan yang teramat besar pada minyak dan harga minyak anjlok, menyebabkan Indonesia turun ke peringkat, kembali ke posisi tahun 1990 di posisi 30. 10 tahun kemudian, era yang sangat berat buat kita, terjadi krisis dalam tahun 1998, membuat gerak maju kita tersendat. Ya, pada tahun 2000, kita hanya naik 3 peringkat, dari 30 ke 27. Setelah 2 tahun keluar dari krisis, syukur kita menikmati boom komoditas. Harga-harga
Nah, harga-harga komoditas kita seperti batu bara, sawit, karet, dan banyak lagi harganya melonjak sehingga kita ketiban rezeki non-plok, membuat gerak pembangunan itu semakin cepat dan akhirnya kita mampu naik peringkat cukup besar dari 27 menjadi 18. Peringkat 18 dunia, menembus 20 besar dunia. Kemudian 9 tahun kemudian data yang tersedia sampai 2019, data 2020 belum tersedia. Kita naik lagi, tentu saja kalau sudah di tangga, anak tangga semakin atas, naiknya semakin sulit kan, nggak bisa lagi naik 10 peringkat, begitu kira-kira ya. Nah, oleh karena itu, kita hanya naik, syukur alhamdulillah kita hanya naik ke posisi 16. Nah, oleh karena itulah, tahun lalu kita berada di posisi 16, dan apakah tahun 2024 kita akan mampu menduduki posisi kelima? Ingat, kita sudah di anak tangga yang tinggi, sehingga sulit sekali melompat tiba-tiba dari 16 ke 5. Tidak ada presidennya dan sangat sulitlah betul-betul. Oleh karena itu, lembaga internasional paling ternama sekalipun ya bisa melakukan blunder. Menurut saya ini blunder. Namun, mari kita lihat, lain cerita jika kita menggunakan indikator PDB yang telah disesuaikan dengan daya beli. Nah, ini kan ada embel-embelnya, tadi PDB semata. Berdasarkan PDB, paritas daya beli, posisi Indonesia sudah di urutan ke-7 pada tahun 2019. Ada peluang kita bisa menembus 5 besar dunia jika pertumbuhan ekonomi rata 5 tahun ke depan di atas 5%. Dan yang terpenting, nilai tukar rupiah cenderung menguat. Karena apa? Karena angka-angka yang saya gunakan bukan dalam rupiah, tapi dalam dolar Amerika Serikat. Jadi kalau rupiahnya menguat, maka lajunya semakin kencang. Nah, ini dia. Indonesia sudah di nomor 7 dengan nilai 3 kali lipat dari PDB tanpa embel-embel. Ya, 3,33 triliun US dollar. Ya. Nah, ada peluang kita bisa menyusul Rusia dan Jerman, tapi berdasarkan, sekali lagi, tapi berdasarkan PDB atau GDP paritas daya beli, bukan PDB tanpa embel-embel. Jadi pertumbuhan, asalkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih cepat sedikit dari sekarang dan nilai tukar kita stabil serta cenderung menguat. Nah, ini track dari berbagai negara. Ini saking banyaknya saya supaya komprehensif, saya gunakan 20 besar dunia. Tadi kalau Statista dan World Economic Forum hanya menggunakan 10 negara terbesar. Nah, kalau 10 negara terbesar tidak kelihatan Indonesianya. Nah, di sini kita lihat Indonesia bergerak gitu, naik terus. Nah, Indonesia di bawah ini belum 20 besar, makanya saya sebutkan ranking 35, 30, 23, 30, dan 27. Tapi, pemirsa yang budiman, apalah artinya sekedar kue kian besar jika harus dibagi jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat? Tadi kuenya utuh, ukurannya besar di dunia nomor 7 pakai daya beli, tapi kalau kita iris dibagikan pada seluruh penduduk, maka kira-kira setiap penduduk itu dapat 4.050 dolar Amerika Serikat.
pada tahun 2019 dengan $4.050 Amerika Serikat itu kita telah naik kelas dan kita telah bahas pada 2 episode sebelumnya. Kita naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah bawah ke kelompok negara berpendapatan menengah atas. Dengan pendapatan nasional kotor atau gross national income per kapita sebesar $4.050 Amerika pada tahun 2019, kita telah naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Kita telah membahas kenaikan kelas Indonesia ini pada 2 episode sebelumnya. Untuk gross national income berdasarkan purchasing power parity atau paritas daya beli, posisi kita sedikit lebih baik. Masih di urutan di atas 100. Nah inilah, kalau kita bagi-bagi kue yang cukup besar itu, ya, masing-masing penduduk dapat $4.050 Amerika Serikat, dan ranking kita masih tercecer di posisi ke-118. Kita memang sedikit lebih baik kalau berdasarkan purchasing power parity, yakni nomor 109. Tapi kembali masih saja berkecimpung di level di atas 100 atau 100-an gitu. Persisnya 109. Jadi sadarilah penduduk kita banyak, penduduk kita bertambah terus, kue yang harus kita ciptakan harus lebih cepat kenaikannya agar kembali kita naik peringkat dengan cara apa? Dengan cara kita tumbuh lebih cepat dari negara-negara yang peringkatnya di atas kita tentu saja. Hanya dengan itu kita bisa menyusul. Namun, apalah artinya menyusul juga? Ya, karena PDB per kapita itu, atau pendapatan per kepala itu, adalah ukuran yang pukul rata. Ya, rata-rata dapat $4.050. Tapi sebetulnya ada yang cuma dapat $50. Ada yang dapat $100, ada yang dapat miliaran dolar. Oleh karena itulah, lebih bermakna bagi kita jika pembagian kue lebih merata dan kualitas sumber daya manusianya membaik secara signifikan. Kunci untuk mencapai cita-cita mulia itu adalah pembangunan yang inklusif. Dimulai dengan meningkatkan mobilitas sosial yang bertumpu pada perluasan akses pendidikan, serta kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang bermutu. Sayangnya, faktor-faktor itu masih jauh dari harapan kita bersama. Sehingga indeks mobilitas sosial kita memang masih sangat rendah, nomor 67 dari 82 negara yang disurvei. Ya. Di bawah kita hanya Laos, India, Afrika Selatan, dan Pantai Gading. Selebihnya negara-negara ASEAN pada umumnya yang lain itu jauh lebih tinggi dari kita. Malaysia misalnya nomor 43, Vietnam nomor 50. Nah, era pasca pandemi tentu saja kita sudah sadar betul betapa pentingnya ketiga faktor tersebut. Pendidikan, kesehatan, dan akses pada pekerjaan yang bermutu. Sehingga akhirnya kita bisa maju lagi satu anak tangga demi satu anak tangga, dan boleh jadi tahun 2045 betul-betul kita menjadi kekuatan raksasa 5 besar dunia. Nah, oligarki yang kian mencengkram menjadi musuh utama
bagi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi sosial. Bukan demokrasi liberal yang lebih bersifat formal dan prosedural tentu saja. Kalau ini kita bisa longgarkan, ya ini membuat gerak kita sangat sulit. Kalau kita bisa longgarkan ini si oligarki ini, kita kurangi kemampuan mencengkeramnya, maka mudah-mudahan kita bisa mewujudkan yang namanya peningkatan sosial, mobilitas sosial, dan ada mobilitas sosial berhubungan terbalik dengan ketimpangan, maka kalau mobilitas sosial kita naik, maka ketimpangannya turun, kita lihat. Nah, kita harus pindah dari ketimpangan tinggi. Ini kita lihat ketimpangan diukur dari 1% penduduk terkaya menguasai berapa persen kue nasional. Kita tuh tinggi ya, kira-kira 45%. Nah, ini kita harus dorong dengan peningkatan mobilitas sosial sehingga Indonesia nanti turun lebih rendah ke arah sini. Artinya mobilitas sosial tinggi, pemerataan semakin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, khususnya sila kelima. Demikianlah pembahasan kita tentang kemungkinan Indonesia menjadi 5 raksasa dunia. Dengan kerja keras tentu saja kita bisa menggapai walaupun tidak sebesar itu. Namun kembali ke esensi kita adalah bagaimana mampu untuk menyejahterakan setiap penduduk Indonesia, memberantas kemiskinan dan ketimpangan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Perjalanan di Bumi Pariangan ini memberi saya makna lebih dalam tentang kehidupan. Dari bukit sampai pantai, dari aliran sungai yang jernih sampai kampung-kampung nelayan. Semuanya menjadi inspirasi saya untuk senantiasa mencintai alamnya. Saya pun jatuh hati dengan karya-karya kebudayaan masyarakat Bumi Pariangan. Karya terampil yang memberi saya banyak pelajaran tentang arti sesungguhnya menjadi manusia. Bahwa setiap manusia di muka bumi ini punya perannya masing-masing. Sisi baik dan buruk pasti selalu ada dalam setiap peran manusia. Namun jangan sampai menafikan sisi buruk yang tidak akan pernah hilang dalam setiap peran kehidupan manusia. Yang harus kita lakukan hanya satu, menjaga keseimbangan antara sisi baik dan buruk dalam diri kita. Terima kasih Bumi Pariangan untuk pembelajarannya.